Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Amin. Sungguh amat baik. Terima kasih buat rekan-rekan tim PW hari ini yang boleh melayani, memimpin kita semua di dalam pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mau ajak kita kembali berdoa kepada Bapa kita yang baik yang ada di surga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya hari ini ada, bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi hari ini ada karena Engkau yang menjadikannya. Dan terima kasih karena kami percaya bahwa setiap saat dalam hidup kami tidak pernah kekurangan apa-apa, karena Engkau Bapa yang begitu baik, Engkau pelihara kami. Dan tiba saatnya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami begitu rindu ingin mendengar isi hati-Mu. Kami rindu untuk boleh diajarkan, diperkenalkan dengan kebenaran yang selalu memerdekakan kami. Karena itu biarlah Engkau yang membasuh setiap hati dan pikiran kami, memampukan kami. Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk menguasai bukan hanya ruangan ini, bukan hanya setiap peralatan yang dipakai, tetapi terutama adalah hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh fokus, kami boleh tertuju kepada Yesus, dan terutama kami diberikan kemampuan untuk bisa mengerti. Karena betapa dalamnya kebenaran-Mu, betapa tingginya kemuliaan dari kebenaran-Mu ini. Kami tidak sanggup kalau bukan karena Engkau Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang lemah tidak berdaya, bukan karena kuat dan gagah, tetapi hanya karena Roh-Mu, Roh Kudus yang menguasai. Kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semua boleh diberkati hanya karena kebenaran firman-Mu. Bersyukur dan menyerahkan pemberitaan Injil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tos kiri kanan Bapak Ibu Saudaraku, katakan kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita lebih dari pemenang. Bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus yang hebat, yang menang, yang memberikan kemenangan itu buat setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan April, dan tema kita pada bulan ini adalah The Battle is the Lord's, atau yang artinya pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Pertempuran itu miliknya Tuhan. Wow, luar biasa. Sekalipun Dia adalah Allah Roh ya, tidak kelihatan begitu ya. Tetapi kita percaya bahwa sebetulnya yang bertempur itu adalah Allah. Karena kita nggak sanggup melakukan apa-apa. Nah, hari ini tema firman Tuhan saya berikan judul The Good Fight of Faith ya. Perlombaan, pertandingan, pertempuran yang baik, tapi bukan masalah ini jontos-jontosan, tonjok-tonjokan, bukan. Pertempurannya, pertandingannya, perlombaannya bicara tentang iman. Karena kita orang benar, amin. Orang benar di dalam Kristus itu hidup oleh karena iman. Mari saya ajak kita lihat bersama ayat mas kita di bulan ini. Ya, diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-47 Bapak Ibu. Ya, ini ayat mas kita bulan ini, makanya judulnya The Battle is the Lord's. Ya, saya bacakan buat kita semua. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, ini adalah perkataan dari Daud. Ya, bahwa apa? Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. The battle is the Lord, for the battle is the Lord's. Dan Tuhan pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Ceritanya tentang apa sih ini sebetulnya? Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku familiar karena kita tahu ya ribuan tahun yang lalu ya nenek moyang kita yaitu Daud, dia menghadapi satu peperangan ya dengan satu wakil waktu itu dari bangsa Filistin, yaitu seorang yang begitu sangat tinggi besar, raksasa, namanya siapa? Goliat. Wah, luar biasa, hebat ya. Goliat ini luar biasa tinggi, menakutkan, dan dia bukan cuma perawakannya tinggi tapi dia adalah prajurit. Ya, jadi hebat dalam bertempur. Waktu itu ditantang bangsa Israel.
Ayo 1 lawan 1. Ya, mewakili bangsa begitu. Dan kita tahu ceritanya bahwa orang-orang Israel saat itu ketakutan, ya. Bahkan pemimpinnya sendiri yaitu Raja Saul pada saat itu juga tidak mengambil sikap. Ya, karena apa? Karena takut. Goliat ini badannya besar sekali. Tapi ada seorang anak muda, masih teenage, ya, masih ABG, masih remaja, namanya Daud. Ya, Daud inilah yang memperkatakan kebenaran ini. Ya, supaya segenap jemaah ini tahu ya bahwa Tuhan tuh menyelamatkan. Nah, pagi hari ini saya mau agak sedikit flashback Bapak Ibu. Jadi mundur begitu ya. Ini dari 1 Samuel 17 ayat 47. Saya mundur ke ayat sebelumnya yaitu di ayat 45 dan 46a. Apa sih yang Daud katakan kepada Goliat? Ya, nih. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu atau kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang dan tombak dan lembing. Waktu saya baca ini gak relevan sama zaman kita Bapak Ibu. Alkitab itu selalu relevan, amin. Ya, tidak pernah lekang oleh zaman. Mana ada sekarang mah yang bawa pedang, tombak, lembing, gak ada. Kalau perang juga sekarang mah udah pakainya apa? Nuklir, bom, rudal, ya. Tapi kemudian bagaimana makna secara kebenarannya? Ya, makna spiritualnya, makna kesehariannya adalah seringkali musuh kita mendatangi kita dengan apa? Dengan masalah yang ya mungkin berita buruk, ya. Kemudian dengan apa? Kata-kata yang negatif, dengan kutukan, ya. Dan dunia seringkali lebih mengagungkan sesuatu yang apa? Seperti pedang, tombak dan lembing, uang, kekuasaan, jabatan, apalagi koneksi, ya. Oh, tenang aja kalau tender bisnis ini mah, kata orang dunia ya gitu ya. Saya kenal kok yang hebat begini-begini. Sehingga akhirnya apa? Kita melihat bahwa mengandalkan sesuatu yang terlihat. Padahal kita tahu bahwa pertempuran di tangan Tuhan, Tuhan aja gak kelihatan secara roh. Ya, saya bagikan ini juga di tengah anak-anak Bapak Ibu ya di bless begitu. Saya bilang ya sekarang itu tuh orang selalu apa peteteng begitu ya, kalau bahasa saya itu peteteng tuh selalu pakai uang. Kamu uang punya berapa? Saya uang berapa? Uang, selalu uang. Saya bilang lihat ya, Daud tidak mengandalkan pedang, lembing, tombak, tidak mengandalkan uang, tidak mengandalkan apa jabatan, kekuasaan, apalagi titel gitu ya. Kekayaan tidak, tetapi apa? Di sini Bapak Ibu, mari kita belajar dari Daud. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama, baru nama loh Bapak Ibu. Bukan Tuhannya sendiri, baru namanya itu berkuasa. Amin. Nama Yesus itu berkuasa. Ya, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan kemudian di ayat 46 bagian B itu nanti kamu mayatnya akan dimakan. Oh gitu lah ya, saya nggak catat di sini. Tapi lihat bagaimana iman Daud. Bagaimana di sini Daud memperkatakan apa yang dia percayai, bahwa pertempuran itu miliknya Tuhan, sehingga Tuhan yang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tuhan menyerahkan masalah itu ke dalam tangan kita untuk kita bisa kalah kan. Tapi yang kasih masalah itu ada di tangan kita jadi kecil gitu ya Bapak Ibu, bisa dipites begitu. Siapa yang kerjakan itu? Tuhan. Yuk, firman Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya tetap sama, Yesus ya. Jadi Tuhan juga yang akan menyerahkan setiap musuh kita, permasalahan kita, tantangan kita ke dalam tangan kita. Tuhan yang akan menyerahkan, Tuhan yang akan apa? Mengalahkan lewat kita. Mundur lagi Bapak Ibu. Sebetulnya sebelumnya apa sih yang terjadi? Karena kita bisa belajar ya dari kisah Daud ini. Saya mundur lagi di 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 35. Nah, yang ini percakapan antara Daud dengan Saul. Karena gak ada yang berani melawan Goliat, semua diem. Jadi Goliat tuh tiap hari ngutukin, datang ke Israel, ngutukin lagi, ngejek lagi, ngutukin lagi. Kesel ya. Kenapa? Karena ini orang tuh gimana sih? Berani-beraninya menghina Allah barisan Israel.
Nah, percakapan dengan Saul seperti ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Pagi ini saya juga mau berkata kepada Bapak Ibu, jangan tawar hati karena ada perang di luar sana. Jangan tawar hati karena sekarang ekonomi sedang tidak baik. Jangan tawar hati ketika kita lihat rapot anak kita kok kurang baik. Jangan tawar hati, amin. Karena apapun jangan tawar hati. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Karena gak ada yang mau melawan, semua diam ketakutan. Amin Bapak Ibu. Katakan kepada diri kita, jangan tawar hati karena apapun. Aku punya Tuhan yang menyelamatkan. Jangan tawar hati. Ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, ya, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Maaf Bapak Ibu, kadangkala kita mendengar sesuatu, ya bahkan dari senior kita. Ini kan Saul senior ya, dalam hal ini dia raja, dia pemimpin, dia lebih tua dari Daud. Ketika Daud berkata kepada Saul, jangan sampai ada yang tawar hati gara-gara orang Filistin ini nih, orang yang tidak bersunat ini. Tapi kemudian Saul bilang, mana mungkin. Ya, mungkin atasan kita berkata, bahkan mungkin bos kita, kalau di anak-anak saya bilang orang tua kita. Mana mungkin kamu mah sukses, gak bisa, kamu mah bodoh dari dulu juga. Bapak Ibu, tidak, itu bukan perkataan iman. Ya, di sini Saul berkatakan gak mungkin. Gak mungkin tuh artinya apa? Ya gak mungkin gitu. Ini negatif, makanya saya kasih warna merah. Kemudian di sini Saul mencoba mencari alasannya, kamu kan masih muda, kamu kan kecil, kamu gak pernah bertempur. Sedangkan ini lawan kamu, dia teh prajurit loh. Dari kecil udah dilatih, udah gitu badannya besar, udah gitu bla 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 bla. Bukankah sekarang juga gitu kan? Gak mungkin, susah lah, zaman AI mah, ya anak saya juga bisa hidup udah bagus. Kita teh malah ngomongnya kayak gitu Bapak Ibu. No, tidak. Karena apa? Kita lebih dari pemenang karena Yesus. Jangan lihat apa yang ada di depan mata kita. Saul di sini hanya melihat Daud itu teenage anak ABG. Ya, tapi kemudian lihat jawaban Daud. Ya, karena Daud begitu percaya kepada Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini apa? Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila singa maupun beruang ini berdiri, ya balik menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud dengan confident mengatakan, aku biasa ditolong sama Tuhan. Aku biasa ngelihat apa masalah dan bagaimana Tuhan melepaskan aku. Kalau kayak gini, maka kayak gini. Apabila kayak gini, maka kayak gini. Bapak Ibu Saudaraku, tahu gak sih? Waktu kita menjalani hari-hari kita, itu tuh Tuhan lagi melatih kita. Kadang-kadang kita ngerasa itu biasa aja. Hari ini saya buka toko, hari ini saya pergi kuliah, hari ini saya berangkat kerja, kayak biasa. Tapi Daud bisa melihat ketika aku menggembalakan domba, tidak biasa. Tuhan hadir bersama dengan aku dan Tuhan melatih aku. Sehingga ketika ada masalah yang besar datang, Daud mengingat bagaimana Tuhan menolong dia. Tuhan sudah melatih dia. Bukankah setiap kita juga diberikan oleh Tuhan talenta, kemampuan yang terus Tuhan mau kita pakai, biasa, diasah. Karena satu hari nanti mungkin ada Goliat, ada raksasa yang besar. Dan pakailah setiap apa yang Tuhan sudah latih itu dalam kehidupan kita untuk mengalahkan dan katakan, Tuhan berperang bagi aku, Tuhan yang sudah melatih aku, Tuhan yang menyerahkan masalah aku itu di tangan aku. Amin Bapak Ibu. Jadi saya juga ajarin sama anak-anak Bapak Ibu, kamu jangan anggap biasa. Waktu kamu punya PR yang banyak, ada ulangan yang banyak, jangan mengeluh, saya bilang. Itu latihan buat kamu, untuk kamu mengandalkan Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan membantu kamu, menyemangati kamu, memberikan hikmat kepada kamu. Untuk kamu tahu bagaimana kamu harus melakukannya. Ya, jadi Bapak Ibu kadang-kadang kalau anak-anak kita ada masalah,
Ya, misalnya di dalam sekolah atau apa, dukung mereka dalam doa dan ajak mereka untuk apa? Sok kamu berdoa sama Tuhan Yesus, minta hikmat. Mereka perlu dilatih, sama seperti Daud pun dilatih sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya jadi jangan panik dulu waktu anak-anak kita ada masalah, langsung kita ikut campur bener-bener nyelesain sampai PR-nya kita nyelesain PR-nya dia. Jangan, biarin. Ya ini Tuhan lagi latih, kita yang perkatakan sama dia. Tuhan lagi latih kamu. Sok, Tuhan menyertai kamu, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan yang kasih kamu kemampuan. Amin Bapak Ibu. Ya perlu anak-anak kita dengar kebenaran ini. Sehingga mereka gak memble. Ya dan kitanya juga jadi gak panik. Malah jadi kita yang bantuin bikin PR. Ya kemudian apa yang dikatakan oleh Daud selanjutnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia juga akan sama nasibnya nih. Sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah saya suka ayat di 37. Pula kata Daud. Sesudah Daud tahu bahwa dia bikin prestasi, dia bisa ngalahin singa, dia bisa ngalahin beruang, dia gak titik sampai di situ. Tapi dia tahu, dia ingat siapa sebetulnya yang bertempur bagi dia. Makanya di sini Daud bilang, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Daud gak berkata itu gue loh yang berprestasi ranking 1 dapat beasiswa. Enggak Bapak Ibu. Pula kata Tuhan. Siapa? Tuhan. Tuhan yang telah melepaskan kita dari krisis moneter tahun 1998. Tuhan juga yang akan pelihara kita di tahun-tahun ini. Amin. Karena Tuhan. Ya. Dia juga, Tuhan yang sama itu juga, yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah sekarang kata Saul kepada Daud, di sini saya udah gak kasih warna merah lagi Bapak Ibu. Karena Saul udah gak negatif lagi. Iman Saul pun jadi timbul. Karena mendengarkan perkataan iman dari Daud. Itulah pentingnya kita terus memperkatakan kebenaran. Yang tadinya lemah iman juga jadi dibangkitkan karena mendengarkan perkataan kebenaran. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Udah gak banyak ngomong lagi Saul. Ya udahlah pokoknya Tuhan nyertain kamu. Saya juga gak tahu gimana caranya kamu mengalahkan monster itu, raksasa itu. Amin ya Bapak Ibu. Caranya mungkin kita gak tahu, waktunya kita gak paham. Tapi satu hal yang pasti, yuk lihat terus Tuhan. Makanya di sini saya tulis, saat yang lain terus menerus memperhatikan Goliat. Cuma ngelihatnya teh masalah aja, masalah terus digede-gedein, ya makin gede. Tapi kita belajar dari Daud. Daud tetap apa? Mengingat kalau dulu saya ditolong Tuhan. Maka hari ini saya pasti ditolong Tuhan. Maka besok juga akan ditolong Yesus selamanya. Karena Ibrani 13 ayat 8, Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pegang teguh itu Bapak Ibu. Jadilah seperti Daud yang terus mengingat, tetap mengingat, dan terus panggil nama Sang Gembala yang agung. Karena Daud tahu dia dikasihi, dia pasti dibela sama gembalanya. Bukankah kita juga Daud di masa ini? Amin. Tuhan bela kita, Tuhan sayang sama kita, Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan sayang pada Anda. Haleluya. Tuhan sayang pada kita. Satu gambar ya, dulu saya udah pernah kasih gambar ini, tapi saya ingin Bapak Ibu melihat kembali. Ya seringkali ini posisi kita ya, nih ada masalahnya ya, si iblis tuh kelihatan lebih kuat dari kita, si jahat itu lebih kuat, masalah itu lebih kuat daripada kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan Yesus paling besar, paling tinggi, paling kuat, dia hebat. Ya, jangan memperhatikan hanya raksasanya, tapi kemudian bandingkan raksasa itu dengan Tuhan Yesus. Di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, manyun langsung ya, ini ya giant si raksasa langsung takut dia. Ya karena memang roh jahat, setan, iblis takut terhadap siapa? Terhadap nama Yesus. Ya, the battle is the Lord's. Nah hari ini tadi ayat masnya diambil dari 1 Timotius 6 ayat 12 ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya akan coba bagi ini sedikit demi sedikit supaya kita lebih mudah untuk mengerti. Yang pertama adalah di sini saya tulis fight the good fight. Bertempurlah, bertandinglah
di dalam pertempuran yang baik, yang mulia. Ini ayat Mas hari ini Bapak Ibu. Ya. Waktu saya ketemu ayat ini, saya melihat bahwa wow, ternyata sekalipun kita tahu the battle is the Lord, pertempuran adalah milik Tuhan dan Tuhan sudah memenangkannya di atas kayu salib, tapi hari-hari ini kita pun ternyata masih bertempur. Tapi tempurnya sekali lagi bukan pertempuran darah dan daging, bukan pertempuran untuk mengalahkan si iblis, tidak. Karena iblis sudah dikalahkan, sudah dikotbahkan juga ya oleh Bapak Denis. Bagaimana iblis itu sudah dikalahkan. Lalu kalau begitu sekarang pertempurannya apa? Nah, di dalam bahasa Indonesia tadi ya, di sini dikatakan bertanding. Bertanding, berlomba, bertempur, kurang lebih sama. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan fight. Ya, bertempur dalam pertempuran yang baik dan mulia. Kenapa dikatakan good? Karena Bapak Ibu pertandingannya itu kemenangannya sudah ditetapkan seperti khotbahnya Bapak Denis. Judulnya kemenangan yang sudah ditetapkan. Udah menang belum? Udah. Makanya kita bersorak-sorai ketika apa? Ketika kita merayakan Paskah. Yesus bangkit, Yesus mati dan Yesus bangkit, sudah menang. Ayatnya ya, mari kita lihat bersama. Di dalam Kolose 2 ayat 15 dikatakan Yesus telah itu artinya sudah. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Yesus atas mereka. Jadi Yesus sudah menang 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ini di atas kayu salib ya. Yesus menang. Karena apa? Yesus tanggung seluruh dosa dan akibat dosa umat manusia. Termasuk dosa Bapak, Ibu, dan saya. Yesus sudah menang. Ya. Dan bukan sampai di situ saja. Mari kita baca ayat 1 lagi yang menyatakan bagaimana Yesus memberikan kemenangan itu kepada kita. Yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah. Yang apa? Yang nanti Bapak Ibu? Tidak, yang telah memberikan kepada siapa? Kepada kita. Memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Denis sudah khotbahkan ya, bagaimana kita merayakan kemenangan bukan karena kita yang bertempur sebetulnya. Tapi karena apa? Yesus yang bertempur, Yesus udah menang dan kita tuh sebagai arak-arakannya. Amin. Jadi bagaimana mungkin seorang anak Tuhan ya hidupnya sedih gitu ya. Hidupnya kok kayaknya susah gitu. Kita tuh menang loh. Sikap orang menang gimana? Bersorak-sorai, betul gak? Sikap orang menang seperti apa? Sukacita. Ya, jangan lihat Goliatnya. Lihat Yesusnya. Yesus pahlawan kita, amin. Amin. Dari zaman ke zaman Yesus tetap menang. Karena salib itu kuasanya masih ada sampai selama-lamanya. Darah Yesus kuasanya itu kekal selama-lamanya. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Karena kita terlalu banyak ngeliatin Goliat. Terlalu banyak ngomongin Goliat. Terlalu banyak cari tahu. Goliat ini pakai pedang, pakai lembing, pakai tombak ya dikalahinnya. Lah. Makanya di sini Rasul Paulus berkata kepada Timotius, bertandinglah pertandingan iman yang baik, yang good, yang bersih, yang mulia. Yang baik, yang mulia. Kemarin ada acara bless, gabungan ya. Kemudian ada koordinator yang dibikin acara tuh bertanding, dibagi 3 kelompok gitu ya. Saya masuk di kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lucu juga itu kemarin ya permainannya. Jadi kalau iblis menyerang kamu, ya kan karena kan the battle is the Lord ya. Iblis menyerang kamu dengan mengatakan di dalam pikiran kamu gak berharga. Lalu kita melawan dengan firman Tuhan, good fight. Ya, bersih, bukan yang berdarah-darah Bapak Ibu. Lewat iman, lewat perkataan. Ya kan good, pertandingan yang bagus. Jadi ayatnya di mana? Firman Tuhan bilang apa? Jadi belajar kayak Tuhan Yesus waktu dicobai sama iblis. Kita jawab ada tertulis. Itu good fight. Ya. Pertandingan yang cantik, yang bersih, yang baik. Karena sebetulnya Tuhan Yesus sudah menangin. Dan kemudian Bapak Ibu tahu ketika kita
bertanding itu kan, siapa dulu, kelompok mana dulu nih yang bisa menjawab lebih banyak begitu. Ada satu kelompok, dia cuma bisa jawab satu pertanyaan. Kalah terus sama kelompok yang lain. Ya gitu. Ya jujur aja memang kelompok saya sih yang menang gitu ya, yang jawabnya lebih banyak. Ya ada saya, mungkin saya lebih apal ya, mungkin di sini pakai ayat ini gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku tahu nggak? Si kelompok satu ini yang tadinya berdiri, duduk Bapak Ibu, jadinya duduk. Lemes kali ya, udahlah kita kalah gitu ya sama kelompoknya Cilala mungkin gitu ya. Saya yang melihat itu kayak, enggak, kita nggak lagi bertanding berlomba seperti apa. Tahu nggak Bapak Ibu, ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Itu kelompok saya sama kelompok 2, kita nggak mau jawab. Kita bilang gini, ayo kelompok 1 kamu yang jawab aja pertanyaan ini. Wow, ini nih pertandingan yang cantik. Kalau orang dunia mah bertanding memperebutkan tuh, sikut-sikutan gitu ya, menghalalkan segala cara. Ini mah ketika pertanyaannya diberikan ya Bapak Ibu, set gitu. Saya dari kelompok 3, saya ke kelompok 1. Kamu buka Lukas 15, saya bilang gitu. Itu saya balik lagi ke kelompok saya kan, Lukas 15 ayat segini. Saya bantuin. Kenapa? Karena saya nggak ngerasa itu lawan saya, itu keluarga saya. Amin Bapak Ibu. Dan mereka bangkit berdiri. Kita keprokin, gitu. Kenapa? Ini mah hanya permainan. Betul Bapak Ibu, hanya permainan, kita semua sudah menang karena Yesus. Ini jadi inspirasi saya untuk hari ini saya berbagi kepada Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita kenapa sih ada rasa kayak mesti bersaing berlomba? Kita semua di dalam keluarga Allah kita semua menang karena Yesus. Ya. Memang kadang-kadang kita harus main game Bapak Ibu. Waktu kita main game ya kadang kita tahu karakter jelek kita keluar. Pengen menang gitu ya. Kadang udah dibilang sama pemimpin acaranya, nggak boleh ya kalau jatuh harus ngulang lagi dari depan. Jatuh terus nggak ada yang lihat. Langsung aja lanjutin lagi lombanya. Nah kan banyak yang ketawa kan, pasti banyak yang kayak saya juga. Yuk bertobat. Ya jadi kayak yang pengen menang gimana gitu ya. Itu tuh menunjukkan kedagingan kita. Yuk renungkan bahwa kita tuh udah menang. Kenapa harus curang lagi? Kita udah menang. Kita tuh dalam pertandingan yang udah pasti menang, udah menang. Ya, yuk bertandingnya tuh yang baik, yang mulia. Ya, nggak terus jadi licik, jadi sikut-sikutan, jadi wah kayaknya teh gimana gitu ya, mikirnya negatif. Enggak Bapak Ibu. Ya ini yang dimaksud dengan fight the good fight. Apapun yang terjadi, Yesus sudah menang dan aku tuh ikut bersama dengan Yesus. Kalau ada yang mau lebih dulu silakan, mangga, nggak masalah. Ya, kelompok saya juga kemarin mau agak curang Bapak Ibu, panas kalau nggak. Kita duluan Pak. Udah saya bilang udah cuma game. Puji Tuhan saya waras ya kemarin ya. Kalau nggak anak-anak juga ketawa, Cilala bisa aja ya gitu khotbah ya kemarin main. Puji Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah saya Bapak Ibu. Roh Tuhan ingetin saya. Jadi luar biasa sekali, tapi itu jadi satu cerminan dalam hidup kita bahwa santai weh gitu ya. Kalau bahasa santai weh gitu. Kita udah menang kok, ada yang mau duluan silahkan. Gak usah yang kayaknya teh gimana. Ya kan membanding-bandingkan, manas-manasin. Tuh tetangga Pak udah beli mobil baru misalnya gitu. Kenapa sih kayak gitu? Kita udah menang kok, kita lebih dari pemenang. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah kemudian yang kedua adalah the good fight of faith, iman. Bagaimana pertempuran yang baik, yang indah, yang mulia ini bicara tentang iman. Ya, seperti Daud ketika ada masalah, bagaimana di situ Daud berhasil memenangkan pertempuran. Belum tanding sama Goliatnya, belum tempur sama Goliatnya. Buat saya Daud udah menang. Kenapa? Karena dia percaya bahwa pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Ya, jadi sekarang masalahnya mungkin belum lewat Bapak Ibu. Tapi saya mau ajak kita semua untuk melihat bahwa kemenangan itu sudah Tuhan berikan. Ya, itu iman, percaya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman. Ya. Ayatnya di mana? Mari kita lihat sama-sama di Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Hendaklah kamu kuat. Bukan karena gym, bukan karena lari, bukan. Kuat apa? Di dalam Tuhan. Bukankah kita in the Son of God Jesus Christ? Kuatlah karena kita tahu
identitas kita dan posisi kita. Seperti khotbahnya Bapak Denis lagi. Didengarkan lagi Bapak Ibu, kebenaran. Kita tuh ada di dalam Yesus. Jadi kita kuat karena di dalam Tuhan, bukan karena umur. Bukan karena kita nge-gym, karena angkat barbel, boleh silakan. Tapi kita kuat tuh, hendaklah kita kuat tuh di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Ini loh, iblisnya udah dikalahin, tapi ini mulutnya nih ya. Strateginya nih, tipu muslihatnya. Firman Tuhan mengatakan iblis itu bapa pendusta. Jadi dia selalu berbohong. Ya, dan kalau kita kena bohongnya dia, ya kita gak sadar kalau itu bohong. Ya kalau kita sadar kena bohong ya benar gak Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah ini supaya kita tuh bisa bertahan melawan tipu muslihat dari iblis. Ya, ini udah sering dibahas ya, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah dan sebagainya. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tuh dapat apa? Mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari-hari ini begitu jahat. Iblis tuh udah waktu terakhir, jadi dia terus sebarkan kebohongan. Ya, kita bisa ketipu dengan apa? Ini masalahnya besar. Wah, ini AI gimana? Wah, ini anak-anak sekarang gimana? Wah, sekarang mau perlu uang, semua juga perlu uang. Itu tipu muslihat ya. Adakan perlawanan? Enggak, aku tuh hidup karena dipelihara Bapa di surga. Ya, Matius 6 berkata apa? Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi aku ini sangat berharga, aku tuh diciptakan serupa segambar dengan Allah. Adakan perlawanan lewat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi pertandingan kita, perlombaan kita, pertempuran kita hari-hari ini adalah pertandingan atau perlombaan iman. Apa yang Bapak Ibu Saudaraku pikirkan? Apa yang Bapak Ibu Saudaraku perkatakan? Tidak mungkin. Kayak Saul. Daud bilang enggak. Tuhan yang akan menyerahkan tuh orang Filistin itu di tangan aku. Tuhan yang akan apa? Menyerahkan masalah itu untuk aku bisa atasi. Tapi Tuhan, iman Bapak Ibu. Amin. Fight the good fight of faith. Dan yang terakhir, lay hold on eternal life. Ya, lay hold on eternal life. Genggam kuat atau raih dengan sengaja. Waktu saya baca ayat ini, saya merenungkan dan Tuhan, bukankah kita itu sudah mendapatkan hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kok ini ayatnya seolah-olah mengatakan raihlah. Kalau di bahasa Indonesia tadi ya, 1 Timotius 6 ayat 12. Nah ini ya, rebutlah hidup yang kekal. Seolah-olah rebut itu kayak belum ada di tangan kita, belum ada di bagian kita. Jadi saya coba lihat bahasa aslinya seperti apa sih. Lay hold on ini kalau di bahasa Inggris, atau ada juga lay upon. Lay upon tuh jadi kayak taruh tangan kamu di atas. Nah, jadi kalau ini hidup yang kekal seumpama ya Bapak Ibu ya, maka saya taruh tangan saya di atas, saya pegang dengan kuat. Udah di kita. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita, bagaimana ketika kita percaya kepada Yesus, hidup yang kekal itu menjadi milik kita, tetapi kadang kita lupa. Kita kira hidup yang kekal itu tuh nanti di surga. Itu betul, sekali lagi kita udah bahas ini ya di bulan kedua ya. Tapi hidup yang kekal itu sebetulnya apa? Hidup yang kekal tuh ini Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat 3, saya mengingatkan kembali, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita lupa, kita nggak genggam dengan kuat, kita nggak pegangin itu, nggak bisa iblis. Oke lah, anak saya rapotnya nggak bagus, tapi apa? Tapi saya percaya Tuhan sanggup apa? Tolong anak saya, berikan hikmat. Nah, ayo kita berdoa dulu sebelum kamu belajar. Nah, ketika kamu ke sekolah, kamu berdoa, minta tolong sama Tuhan Yesus supaya kamu bisa fokus, bisa dengerin. Bapak Ibu Saudaraku, saya dengar beberapa kesaksian anak-anak Tuhan yang anaknya gak bagus pelajarannya. Tapi kemudian bagaimana mamahnya itu bertempur secara iman, selalu ajak anaknya, ayo nak berdoa. Kemudian anaknya dikasih hikmat, anaknya apa? Tanya sama temen yang pintar.
Kemudian anaknya apa? Anaknya tidak menyerah. Di rumah dia mau belajar lagi. Dan hasilnya bagus loh. Ini gak satu orang, saya sering dengar kesaksian ini. Pertempuran kita adalah pertempuran iman. Ya, kita sering kali lupa bahwa kita udah punya Yesus. Yesus itu hidup yang kekal. Kita punya hubungan, kita bisa selalu minta pertolongan Bapa di surga. Makanya di sini Paulus bilang lay hold, pegang, genggam. Ya, jangan lepaskan. Itu udah di tangan kamu, pegang dengan kuat, andalkan itu. Bukan andalkan orang-orang pintar, orang-orang kuat, kekayaan, posisi jabatan, kepintaran, tidak. Kita memegang apa? Hubungan dengan Tuhan. Amin. Kita tuh anak loh. Karena Yesus tuh kita jadi anak. Kita tuh cuma ciptaan. Tuhan berhak membinasakan kita, tapi Tuhan memilih untuk apa? Mengasihi kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Pegang itu. Yesus mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Karena itu Yesus bisa berkata kan kepada kita, panggil dia Bapa. Pegang hubungan dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Lay hold, pegang hubungan ini. Jangan andalkan apapun juga selain daripada hubungan dengan Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ya, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap abide di dalam firman Tuhan. Pertandingan iman, senjata kita gak ada yang lain Bapak Ibu selain apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Tetap di dalam firman Tuhan, bukan cari ke ChatGPT, ke Gemini, itu alat-alat tools, tapi kemudian kita buka Alkitab kita. Renungkan itu, hafalkan itu, catat itu, baca itu, perkatakan itu, tetap di dalam firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya coba korek lagi. Tuhan ini mengetahui cuma sekedar tahu, ternyata tidak Bapak Ibu. Di dalam bahasa aslinya mengetahui ini bukan hanya sekedar tahu sebagai informasi, sebagai pengetahuan, tidak. Tapi mengetahui di sini tuh sampai kenal. Betul-betul kenal. Mengalami, menghidupi, menikmati kuasa dari firman Tuhan. Makanya tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Tetap datang ke tempat ini dan dengarkan firman Tuhan dibagikan. Ikuti Sharon yang sudah ada. Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Sharon, bergabunglah. Kenapa? Karena di dalam Sharon itu bukan ngomongin Goliat, ngomongin Yesus firman Tuhan. Karena kita tuh bertanding, suka gak suka iblis akan terus gangguin kita. Kita perlu lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita udah punya hidup yang kekal, kenal kita Tuhan. Lah ya gimana kenal kalau Alkitabnya gak pernah dibuka, gak pernah dibaca. Ada ayat botol yang disediakan. Manfaatkan, pakai itu semua Bapak Ibu. Dan saya katakan ini bukan sebagai perintah, tetapi sebagai satu ajakan. Udah tahu kebenarannya, kita kan diserang sama si iblis dengan apa? Dengan tipuan dia. Kita perlu lawan. Lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan hubungan. Tidak, dulu saya ditolong sama Tuhan. Dulu izin gereja Berea juga susah, tapi Tuhan bisa berikan. Masakan Tuhan yang sama tidak menolong saya hari ini, keluarga saya hari ini, besok, dan bahkan selama-lamanya. Kita perlu terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan membangun hubungan gak bisa cuma seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Membangun hubungan itu ngobrol banyak. Ya, kenal itu kan dekat, ngobrol. Apa-apa Tuhan Yesus, apa-apa Tuhan Yesus. Apa-apa Bapa di surga tolong saya. Bapa di surga saya minta hikmat. Ada ya ayatnya, boleh minta hikmat sama Bapa di surga. Wow, luar biasa. Ini yang dimaksud. Yuk kita bertempur di dalam pertempuran iman yang baik. Dan rebutlah hidup yang kekal tuh, pegang terus. Bahwa kita punya hubungan sama Allah semesta alam. Dia menjadi sumber pertolongan kita. Makanya saya mau ingatkan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah sebabnya di gereja Rehoboth Berea.
selalu bicarakan tentang Tuhan Yesus. Selalu bicarakan tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Ini Injil. Bukan membicarakan kehebatan kita. Bukan membicarakan kekuatan kita, tidak. Selalu membicarakan tentang siapa? Tentang Yesus. Ya, dan kita bisa belajar dari Daud. Daud perjanjian lama, belum ada Yesus di situ. Tapi Daud bisa melihat bahwa apa? Pertolongan aku datangnya dari Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan buat aku. Amin Bapak Ibu. Saya akan akhiri sharing hari ini dengan gambar. Ya, dari gambar seorang anak Tuhan masih sama ya pelukisnya dengan yang tadi. Ya, ini ceritanya Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ya. Ini ceritanya kita nih ya, saya nih anak perempuan. Seringkali kita melihat bahwa wah begitu banyak musuh di depan. Ya ini diwakili dengan gambar Trisula ya. Trisula itu biasanya kan menunjukkan si jahat begitu ya, lihat. Begitu banyak yang masalah yang kita hadapi. Roh jahat, setan itu selalu menyerang kita. Ya, dan di sini terlihat bahwa apa sih anak perempuan ini dia bawa pedang kecil begitu. Waduh, musuhnya banyak sekali. Bagaimana cara menghadapinya? Tapi puji Tuhan, dia menyadari ada Tuhan Yesus. Tapi dia bilangnya gini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bagaimana aku menghadapi situasi seperti ini? How am I going to face this? Kata anak ini. Gimana caranya? Lalu Tuhan Yesus merevisi dengan mempertanyakan kepada anak ini. Seperti ini. Tadi kamu bilangnya aku atau kita? Seringkali kita ngelihat masalah itu tuh aku yang harus ngadepin sendiri. Ya kan sama seperti anak tadi kan. How am I going to face this? Bagaimana aku dapat menghadapi situasi yang seperti ini yang begitu waduh banyak masalah ya. Masalah anak, gadget segala macam lah gitu ya. Ekonomi, keluarga. Ya, tapi Tuhan ingatkan kita. Was that an I or a we? Bukankah kita ada di dalam Yesus? Amin Bapak Ibu. Dan kemudian Tuhan Yesus kasih tahu sama anak ini, coba kamu lihat. Lihat apa? Lihat salib Yesus. Lihat kemenangan yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, dan ketika anak ini ngelihat, waduh, ya ternyata tentara surga banyak anak-anak Tuhan juga yang mendukung, yang menjadi saksi. Dan kemudian ini ceritanya si setannya ini ya, yang cuplak begini. Ya ini mah jokes lah Bapak Ibu ya. Dia bilang ya bos, ini adalah sebuah ide yang betul-betul sangat buruk. Kita berani serang anak perempuan ini gitu ya. Terus si bosnya bilang ya aku tahu gitu ya. Karena ternyata di hadapannya apa? Ada Yesus dan juga segenap anak-anak Tuhan, segenap tentara surga siap berperang membantu kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Mungkin secara kasat mata kita nggak lihat ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu percaya nggak? Bukankah ini pertandingan iman? Gambar terakhir yang ingin saya berikan adalah ini. Bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Dan dia katakan, sudah selesai. Yesus tidak pernah berbohong. Dan dia selalu selesaikan nomor satu adalah renewal mind. Bagaimana pikiran kita, hati kita yang seringkali menuduh, yang seringkali berpikir negatif. Tuhan Yesus sudah tebus di atas kayu salib. Setiap hal yang tidak baik dalam hidup kita, tubuh kita yang lemah. Pertanyaan cuma satu, Bapak Ibu percaya nggak bahwa Tuhan Yesus nggak pernah bohong waktu dia bilang it is finished. Artinya apa? It is finished. 1 Timotius 6 ayat 12. Let's fight the good fight of faith. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Karena kami percaya bahwa sungguh Engkau telah memenangkan segala-galanya buat kami di atas kayu salib. Engkau tidak bisa berbohong, Engkau tidak akan pernah berbohong. Dan itulah kebenarannya, kebenaran Allah yang memerdekakan kami. Di atas kayu salib Engkau katakan, sudah selesai. Semua dosa kami, akibat dosa kami, kutukan dan segala sesuatunya yang datangnya bukan daripada Engkau. Engkau sudah selesaikan. Tuhan Yesus, Engkau tahu hari-hari ini kami masih perlu untuk bertanding.
Bukan untuk menang, tetapi kami bertanding dari kemenangan yang Engkau sudah berikan. Bawa kami untuk kami boleh terus punya hubungan dengan Engkau, karena kami sedang menjalani hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, mengenal Engkau, lebih mengenal Engkau lagi. Seperti firman Tuhan hari ini, kami mau untuk tetap tinggal di dalam firman-Mu. Kami mau baca firman-Mu. Ngerti gak ngerti, kami mau baca terus. Karena kami percaya ketika kami ngerti itu bukan karena kami, tapi karena Roh Kudus yang membukakan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena Roh Kudus, Roh Allah yang sudah Kau berikan buat kami. Dialah yang terus akan mengingatkan kami, mengajarkan kami, membimbing, menuntun kami. Dan kami percaya sekali lagi, pertandingan ini begitu cantik karena sudah dimenangkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus ajarkan kami untuk menghidupi kebenaran ini. Betapa indahnya apa yang Kau telah lakukan Yesus bagi kami. Dan kami bersyukur sekali lagi karena di hari-hari yang jahat ini kami justru akan mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kami lawan setiap strategi dan tipu muslihat si iblis. Kami mau lebih belajar lagi, tetap tinggal di dalam firman Tuhan, sehingga sungguh kami boleh melihat betapa firman Tuhan mengalahkan setiap kebohongan dari si jahat. Bersyukur Lala gak tahu apa yang dihadapi oleh jemaat-Mu, tapi Engkau tahu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang bekerja, Allah Roh Kudus, Engkau yang terus tolong setiap anak-anak-Mu. Dan terima kasih Bapa sekali lagi, karena kami tahu kami lebih daripada pemenang karena Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.